Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samrafio bin Fawas dari kelas 12 RPL 1, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan website yang telah saya buat dari tugas pra UKK. Saya di sini masuk ke paket 2, yaitu pembuatan to-do list dengan petunjuk umum seperti ini. Soal-soal tugasnya, untuk struktur datanya bisa dilihat di sini, bisa untuk menambahkan tugas baru, menampilkan data tugas, dan menghapus tugas-tugas tertentu. Nah, untuk lebih langsungnya kita ke struktur database yang telah saya buat. Ini mulai ada user, roles. Untuk rolesnya ini untuk pilihan yang dimana ada guru dan siswa, yang dimana saya akan menambahkan di sini siswa itu user dan guru itu admin. Nah, di sini juga ada to-do list yang dimana ini berfungsi untuk babnya, bab dari tugas tersebut, dan juga task yang nyambung dengan ngambil dari to-do list. Untuk lebih detailnya lagi di task untuk pembuatan soal, dan tentu saja ada seberapa sulit dengan menggunakan prioritas, dan juga ada status tentunya di halaman atau di tabel database task. Nah, di sini nyambung ke task detail. Untuk lebih lanjutnya udah ada deadline di situ. Nah, di sini untuk submission yang dimana untuk siswa, sebagai siswa kita harus mengirimkan tugas yang telah diberikan oleh guru. Nah, untuk lebih lanjutnya kita masuk langsung ke halaman login. Nah, kita setelah halaman login ini saya sudah siapin 2 untuk login guru dan admin. Nah, tapi sebelum itu kita lihat saya ngoding terlebih dahulu ya teman-teman. Let's go. Nah, baik teman-teman, saya sudah menyelesaikan codingan atau website yang telah ditugaskan. Nah, kita langsung review saja untuk websitenya. Nah, kita masuk ke halaman login. Pertama kita login sebagai guru. Dan juga login sebagai siswa. Nah, belum ada tugas dari guru ternyata di sini. Nah, ini juga untuk halaman gurunya seperti ini, kurang lebih ada tanggal masuknya. Ini udah live, kita jam berapa untuk masuknya di dashboard. Ini pakai jam Indonesia tentu saja. Ini kita memiliki ada jumlah siswa 2, dan untuk lebih detailnya di sini ini untuk statistik pengumpulan tugas dari siswa ada berapa, mulai dari pending, in progress, dan completed. Nah, kita masuk ke fitur utamanya, yaitu ke to-do list. Kita buat babnya dulu, judul contoh bahasa Indonesia. Kita cari dulu untuk belanja nanti. Ini opsional untuk gambar dan deskripsinya juga, sebenarnya mau dikasih mau enggak boleh. Nah, di sini ada edit. Seperti biasanya kita bisa edit. Ini contoh Indonesia seperti itu. Kita simpan. Nah, dia langsung berhasil juga tuh, langsung diedit juga. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke intinya, yaitu buatan taks atau pembuatan soalnya. Kita membuat taks terlebih dahulu. Di sini kita untuk judulnya kan bahasa Indonesia, kita buat judul prosedur teks. Buatlah prosedur teks secara jelas dan benar.
Nah, ini bisa diisi atau enggak, kita kasih deadline contoh besok Senin, dan kita bikin medium aja untuk prioritasnya. Kita cari soalnya terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, kita di sini sudah ada jumlah siswa nih. Untuk berapa siswa sih yang ditugaskan untuk mengerjakan ini? Nah, di sini untuk memudahkan guru ataupun admin untuk mengetahui bahwa dari banyak siswa yang dia tugaskan, berapa yang sudah mengumpulkan, seperti itu. Contoh 36 saja, kita simpan. Dia berhasil disimpan, akan masuk ke halaman detail taksnya. Di sini udah ada judul, tombol edit, delete, dan tugas masih menunggu pengumpulan, soalnya dari siswa belum ada yang mengumpulkannya. Dan ini nanti ada daftar-daftar pengumpulan. Ini juga kelola data siswa, belum ada yang mengumpulkan. Nah, di sini kita memberi tugas satu nih. Kita ke siswa sekarang. Kita ke siswa, sudah ada tugas. Nah, tapi belum ke situ. Bagaimana sih codingnya atau kodenya dari pembuatan to-do list ataupun dari tasknya? Nah, kita masuk ke yang awal, kita ke model terlebih dahulu. Kita model to-do list. Di sini saya simpel aja, saya di sini menggunakan memanggil dari user, fungsi task, dan juga status. Yang dimana di sini untuk modelnya sendiri seperti biasa menggunakan variable, dikarenakan di database di tabel to-do list ada title, deskripsi, user ID, dan tentunya ada image atau gambar. Nah, ini untuk to-do listnya saya langsung menggunakan pop-up supaya mempermudah, dikarenakan inputannya itu sedikit untuk yang dikirimkan, seperti itu. Nah, di sini ada judul dan tanggal dibuat, ini adalah halaman tabelnya. Dan untuk modalnya sendiri itu ada di sini. Nah, di sini ada di modal, kita ada gambar, deskripsi, dan judul, seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, jadi untuk store-nya, nah ini yang paling penting untuk mengirimkan data-data yang diinputkan, mulai dari title, description, maupun image atau gambar. Nah, di sini ketika si user membuat data, di situ akan diambil juga user ID-nya untuk mengetahui bahwa user ID tersebutlah yang membuat soal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita ke show, langsung masuk saja untuk ke tagsnya. Tags di sini saya karena banyak di sini udah ada user ID, to-do list ID, title, image, description, priority ID, status ID, dan deadline, untuk memanggil beberapa fungsi, beberapa tabel supaya terkirim dengan sempurna di tabel tags ini. Nah, untuk delete-nya sendiri saya menggunakan datetime karena menyesuaikan. Nah, di sini kita panggil untuk fungsi user, to-do list, priority, dan status, dan saja dan submission untuk pengumpulannya nanti untuk siswa supaya bisa ditampilkan. Nah, kita langsung ke controllernya nih teman-teman. Kita ke controller task, yang dimana seperti biasa di sini juga ada task seperti biasa, create mengarahkan ke task create, beri tadi pas kita membuat. Nah, di sini juga ada store-nya untuk mengirim fungsi-fungsi dari semua yang telah diinputkan bagi guru. Nah, di sini ada priority ID. Mengapa juga ada status ID? Sebenarnya status ID ini tidak terlihat di depan karena untuk memudahkan kita settingan awalnya bahwa status itu pending awalnya, dikarenakan tidak bisa merubah. Itu adalah akan dapat berubah ketika siswa telah mengerjakan, baru untuk gurunya bisa menerima atau menolak tugas tersebut. Nah, dan lebih seperti itu untuk kodenya dari task dan to-do list. Nah, untuk tampilannya sendiri dari to-do list itu ada beberapa, mulai dari siswa, saya sendiri kan
siswa task. Ya, so ini lebih detailnya untuk pengumpulannya, dan ini task untuk guru untuk create delete, yang dimana ini edit, ini grade-nya, seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk aja ke fungsinya. Berhubung ini udah terpilih, kita buat 2 soal lagi di bahasa Indonesia. Kita tambah task. Nah, di sini kita buat judulnya mungkin wawancara kerja, persiapkan berapa pembuatan lamaran pekerjaan dan CV, seperti itu contoh. Nah, seperti biasanya kita kasih deadline ke tanggal 19. Hai, tugasnya sendiri kita random aja. Ini kita ke 36 siswa lagi, kita simpan. Nah, sekarang sudah berhasil kita membuat 2 soal dari 1 bab. Nah, kita ke halaman siswa nih, kita refresh. Nah, di sini ada 2 yang belum kita kerjakan. Kita lihat. Nah, di sini ada tugasnya, ternyata ada bab bahasa Indonesia yang baru dibuat barusan. Nah, di sini ada 2 tugas, ada proses teks dan wawancara. Dan di sini ada warnanya tersendiri, untuk medium itu oranye, untuk high atau tinggi itu merah tentunya teman-teman. Nah, dengan deadline yang berbeda-beda, kita mengerjakan deadline yang udah mepet terlebih dahulu. Kita ke ini yang proses teks. Kita juga di sini ada apa saja sih, ada batas waktu atau deadline, statusnya belum dikerjakan, dan ini untuk mengumpulkan tugas dan bisa melihat detail soalnya. Oh, seperti ini soal dari teks prosedur, seperti itu. Nah, kita langsung kumpulkan aja terlebih dahulu untuk tugasnya. Kumpulkan, ini bisa terserah opsional atau bisa ditulis untuk menjelaskan atau tidak. Itu bisa menggunakan deskripsi yang ada di situ. Nah, tugas berhasil dikumpulkan. Kita lihat file, dan ini dia file yang dikirim. Nah, selain itu kita bisa muat di pengumpulan saya, yang dimana dan di sini bisa melihat berapa sih yang sudah dikumpulkan atau diproses, dan berapa yang belum dikumpulkan dan yang telah di-ACC oleh guru. Nah, di sini yang belum dikumpulkan ada wawancara kerja 3 hari sebelum sekarang. Wow, berarti 3 hari lagi nih untuk pengumpulannya, kita kerjakan sekarang. Sama seperti yang tadi, kita bisa melihat detail soalnya, ada judul dan description singkatnya, seperti itu. Nah, kita kumpulkan lagi, contoh ini aja kita kumpulkan. Nah, berhasil nih kita kumpulkan. Nah, jika mungkin salah kirim nih, kita tenang aja, kita di sini juga bisa edit. Contoh di prosedur teks, kita ganti aja gambarnya, ganti ini, kita simpan. Nah, berhasil. Jadi tidak perlu khawatir jika ada kesalahan dalam pengiriman, itu bisa diedit. Nah, setelah dikirim, di sini di dashboard kita akan mengetahui tugas yang menunggu ACC guru ada berapa, seperti itu. Nah, kita langsung ke halaman guru. Untuk mengetahui itu, kita ke kelola tugas siswa. Nah, di sini ada 2 task atau 2 soal, yang dimana wawancara kerja dan proses pengerjaan. Nah, di sini sudah ada yang mengumpulkan nih atas nama siswa, dan dia telah mengumpulkan 2. Nah, guru bisa melihat dia mengirimkan apa. Oh, dia mengirimkan yang benar nih, seperti itu. Ya, langsung aja kita proof bahwa tugas ini betul, berhasil. Nah, terus selain itu, di sini juga, wah salah nih tugasnya, aduh apa ini, dan seperti itu kita bisa tolak, kita merubah statusnya menjadi pending. Nah, dari sini kita sebagai siswa akan mengetahui bahwa itu ditolak dengan perubahan status yang menjadi pending. Nah, berarti di sini kita salah,
penugasan, dapat mengingatkan siswa untuk jika salah kirim atau salah pengerjaan seperti itu. Kita contoh ini, kita edit. Nah, berhasil. Statusnya akan tetap pending dikarenakan masih ditolak oleh guru. Nah, guru ini akan melihat lagi nih, dia mengumpulkannya sudah benar apa belum. Nah, ini perlu di refresh dulu dikarenakan masih belum bisa. Nah, kita lihat lagi sudah benar, contoh kita approve seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengelola dataannya. Nah, kita ke dashboard terlebih dahulu, ke dashboard guru. Sini ada jumlah siswa, total yang diberikan oleh guru, berapa tugas, dan juga tugas yang telah dikirim oleh siswa. Di sini ada chartnya seperti ini. Dan di siswa pun itu ada chartnya. Nah, 2 tugas selesai yang telah dia kerjakan. Seperti itu. Langsung terupdate. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan saya untuk tugas pra UKK pakai 2 to-do list. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.